Shalom jemaat Tuhan, selamat malam, selamat kita berjumpa kembali di pemahaman Alkitab kita. Oleh kemurahan Tuhan kita telah selesai menyelesaikan pemahaman Alkitab di dalam kitab Matius ini sampai kepada kesimpulan. Nah, sebelum kita akan bersama-sama men-sharingkan akan kesimpulan apa yang boleh kita dapat, yang boleh membawa berkat bagi kita semua, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, pada petang hari ini kami mengucap syukur Tuhan telah menolong pemahaman Alkitab kami hingga kami boleh selesai belajar di dalam kitab Matius ini. Dan pada petang hari ini kami masing-masing akan boleh men-sharingkan akan berkat firman Tuhan melalui pemahaman Alkitab ini yang boleh memberkati kami dan juga boleh memberkati setiap jemaat Tuhan. Kami mendoakan untuk setiap kami semua yang akan men-sharingkan akan berkat pemahaman Alkitab ini. Hikmat-Mu turun atas kami semua ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, menjadi suatu hal yang baik bahwa ketika kita telah menyelesaikan di dalam satu kitab, kita akan men-sharingkan masing-masing, setiap kita yang mungkin telah membantu di dalam menyampaikan materi untuk menyampaikan berkat apa sih yang boleh kita dapat selama pembelajaran kitab tersebut. Nah, ini adalah suatu hal yang baik yang biasanya kita lakukan di dalam pemahaman-pemahaman Alkitab sebelumnya. Dan pada kesempatan kali ini kami juga akan men-sharingkan apa yang kami dapat selama pemahaman Alkitab. Dan ini adalah kali pertama, suatu kesempatan yang sungguh luar biasa dan baik, bahwa kami men-sharingkan ini tidak hanya terbatas di lingkungan kami saja, tetapi kami sharingkan kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian melalui media online tersebut. Yaitu setiap kami yang ambil bagian di dalam penyampaian materi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, pertama-tama saya mengucapkan puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas segala kemurahan pertolongan dan penyertaannya, di mana kitab Matius ini telah selesai di dalam pembahasannya yang boleh memberkati jemaat Tuhan dan juga memberkati saya secara pribadi. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih atas pelayanan rekan-rekan saya, para pendeta muda, evangelis, ya, rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, yang juga boleh saling memberkati, memberikan pemahaman-pemahaman yang boleh saling memperkaya dan juga memperkaya secara saya pribadi. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Penatua Lindra Haryanto yang begitu setia untuk menyampaikan pemahaman Alkitab di dalam setiap minggunya sampai selesai kitab Matius ini khususnya, yang boleh memberkati, yang boleh juga menambah wawasan, memperkaya dan mempertajam akan pemahaman kita khususnya kitab Matius ini. Saya berdoa supaya Tuhan tetap terus menolong, memberkati, memampukan kita semua para hamba-hamba Tuhan, Bapak Penatua Lindra Haryanto dan kita semua untuk kita mau semakin hari belajar bertumbuh, semakin hari semakin serupa dengan Kristus menjelang hari kedatangan Dia kali kedua. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam kitab Matius yang boleh memberkati saya, karena kitab Matius ini berbicara tentang suatu hal yang penting, yaitu tentang kerajaan surga. Nah, di mana melalui kitab Matius ini kita boleh kembali diingatkan bahwa firman itu boleh hadir dalam kehidupan kita. Kita diajar untuk selalu siap sedia karena kedatangan Tuhan kali kedua semakin dekat. Kita dipanggil untuk menjadi seperti 5 gadis yang bijaksana, yang tetap terus selalu menjaga iman kita, menjaga hati kita, karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua.
Di dalam kitab Matius ini kita juga boleh belajar perihal khotbah Tuhan Yesus di bukit. 2 pasal, Matius 5 sampai Matius pasal yang ke-7, di mana kita boleh melihat pengajaran Tuhan Yesus yang betul-betul boleh membuka pola pikir kita, memperbaiki paradigma dan pola pikir kita, sehingga kita dirubah, dirombak, direform kembali, dibentuk kembali, sehingga kita boleh semakin hari semakin memahami tentang berita kerajaan surga tersebut. Nah, saya berharap bahwa pemahaman kitab Matius ini juga memperkaya dan mempertajam jemaat Tuhan sekalian. Saya berpesan bahwa jemaat Tuhan, mari kita semakin hari semakin giat untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan, di mana kita boleh bertumbuh di dalamnya, sehingga kita tidak goyah menghadapi hidup ini, tetapi tetap terus teguh karena pendirian kita kuat di atas firman Tuhan. Sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran dunia ini. Semangat, tetap terus belajar firman Tuhan sampai Dia datang kali yang kedua. Selanjutnya, Bapak Pendeta Timotius Hogyono juga akan menyampaikan akan berkat firman Tuhan yang boleh didapat, yang juga boleh memberkati Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, khususnya di kitab Matius ini. Nah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk percayaan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan berkat-berkat Tuhan yang saya terima di dalam mempelajari kitab Injil Matius. Bapak Ibu sekalian, ketika saya mempelajari kitab Injil Matius, maka saya banyak menemukan adanya ajaran-ajaran Tuhan yang berbicara tentang perumpamaan. Ada banyak perumpamaan-perumpamaan di dalam kitab Injil Matius. Nah, saudara-saudara, seringkali kita sebagai hamba Tuhan, saya juga menemukan ada banyak hamba Tuhan di dalam mengkhotbahkan perumpamaan atau menafsirkan perumpamaan itu ditafsirkan secara alegori. Artinya kebenaran firman Tuhan itu ditafsirkan dengan dirohanikan. Ayat itu ditafsirkan secara rohani dan kemudian diaplikasikan kepada jemaat. Nah, saudara-saudara, ketika saya mempelajari kitab Injil Matius, maka saya mendapatkan banyak hal bagaimana kita bisa membaca Alkitab secara benar. Artinya perumpamaan-perumpamaan itu tidak bisa kita terapkan dengan cara-cara alegoris. Nah, salah satu contoh yang cukup berkesan bagi saya di dalam Matius adalah di dalam pasal yang ke-25 sekalian. Nah, di dalam pasal 25 diceritakan tentang 10 gadis, ya, ada 5 gadis bodoh, ada 5 gadis yang bijaksana. Nah, di situ sekalian seringkali kita hamba Tuhan terjebak untuk menyampaikan firman Tuhan, menafsirkan secara alegoris. Contohnya apa sekalian? Misalnya ada 5 gadis yang bijaksana, mereka mempersiapkan di dalam buli-buli mereka dengan minyak. Kemudian 5 gadis yang bodoh tadi, mereka tidak mempersiapkan minyak secara secukupnya. Nah, saudara-saudara, banyak kali hamba Tuhan itu menafsirkan bahwa minyak itu merupakan Roh Kudus, ya. Jadi anak Tuhan, kalau kita bersiap sedia di dalam menantikan kerajaan surga, kita ini harus mempersiapkan diri dengan Roh Kudus. Sudah, ini bentuk penafsiran yang alegori. Mengapa sekalian? Karena di dalam ajaran kebenaran firman Tuhan, Morris tidak pernah mengajarkan demikian. Artinya, saudara, kita harus memberikan bentuk penafsiran yang benar. Karena apa? Di dalam perumpamaan dikatakan bagaimana 5 gadis yang bodoh tadi tidak memiliki minyak yang cukup. Nah, kemudian dia minta kepada 5 gadis yang bijaksana untuk meminta minyak untuk persiapan ketika mempelai datang. Tetapi saudara sekalian, si 5 gadis yang bijaksana tadi mengatakan bahwa dia tidak memiliki minyak yang cukup, tidak bisa memberikan minyak yang cukup. Nah, sekarang kamu beli aja kepada tempat yang menjual minyak itu. Nah, akhirnya 5 gadis yang bodoh tadi dia membeli minyak, saudara. Nah, dalam hal ini kita tidak bisa menafsirkan bahwa minyak itu adalah merupakan bentuk penafsiran Roh Kudus. Kita harus memiliki Roh Kudus dalam kehidupan kita.
Ya, saya rasa itu bukan berbicara demikian. Karena apa? Di dalam Matius katakan bahwa kita ini Roh Kudus tidak bisa diperjualbelikan. Nah, yang kedua, saudara, di dalam bagian perumpamaan ini juga memberikan berkat kepada saya berbicara bagaimana 5 gadis yang bodoh, 5 gadis yang bijaksana tadi mereka mempersiapkan diri sedemikian rupa. Tapi kemudian mereka tertidur ya, di dalam menantikan mempelai laki-laki datang, kalau tidak datang-datang mereka tertidur. Saudara-saudara, ke semua 10 gadis ini tertidur semua. Jadi di dalam bagian ini saudara, saya melihat bahwa tidak bisa kita merohanikan, oh mereka tidak siap untuk menyambut mempelai laki-laki. Enggak sekalian, karena 10 gadis tadi betul-betul tertidur. Mereka kelelahan menantikan kedatangan mempelai laki-laki. Jadi mereka betul-betul tertidur secara fisik. Tetapi Bapak Ibu sekalian, di dalam bagian perumpamaan ini memberikan satu gambaran kepada kita bahwa kita harus bersiap sedia. Sekalipun kita tertidur secara fisik, secara jasmani, tapi perumpamaan ini ingin berbicara kepada kita bahwa kita harus mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita untuk menyambut mempelai datang kembali. Ya, seperti gadis yang 10 gadis tadi, ketika mempelai datang, mereka sudah siap sedia, tapi yang bodoh tidak mempersiapkan segala sesuatunya. Saudara, di dalam bagian ini berkat yang saya terima adalah bagaimana kita sebagai orang percaya, kita mempersiapkan hati kita di dalam menyambut kerajaan surga. Kedatangan Tuhan akan datang segera, tidak tahu kapan waktunya, tapi bagi orang percaya, mari kita siapkan hati. Dengan persiapan hati tadi, maka kita akan bisa menyambut mempelai laki-laki datang menyambut kita. Kita masuk dalam perjamuan kawin, dan disitulah kebahagiaan Tuhan akan kita terima dalam kehidupan kita. Itu yang dapat saya terima di dalam saya mempelajari kitab Injil Matius. Banyak hal lagi saudara yang saya dapat terima dan tentunya tidak dapat disampaikan satu persatu. Tapi dalam bagian ini saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan hamba Tuhan yang sudah kita belajar bersama-sama di tempat ini sekian lama. Demikian juga kepada Bapak Penatua Injil Winter Haryanto yang sudah membimbing kita. Ya, Tuhan akan memberkati dan memakai hambanya lebih lanjut, dan Tuhan yang dipermuliakan. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan kesaksian ini. Amin. Waktu selanjutnya saya kepada Ibu Pendeta Susi Raswati. Selamat malam Bapak Ibu Saudara semua. Tentunya karena semua pertolongan Tuhan, maka kita semua boleh menyelesaikan satu kitab, yaitu namanya Injil Matius ya. Di dalam segala tantangannya kita bersyukur Tuhan yang memberikan pengurapan, memberikan pencerahan sehingga kita semua boleh belajar Injil Matius. Kalau tadi Bapak Pendeta Menahem sudah mengatakan bahwa tema Injil Matius adalah tentang kerajaan surga, dan yang kedua adalah juga menceritakan bahwa penekanannya Yesus adalah Sang Mesias itu sendiri ya, yang dalam arti bahwa Dia adalah juru selamat yang dijanjikan oleh Tuhan ya. Bagaimana sudah ada di dalam nubuatan Perjanjian Lama, di dalam kitab para nabi, maka kita melihat bahwa dalam diri Yesus Dia adalah Sang Mesias itu sendiri. Dia adalah juru selamat yang dijanjikan oleh Allah. Kalau kita memperhatikan juga, maka di dalam pasal 1 sampai dengan yang keempat, di sana ditekankan bagaimana juru selamat itu, Sang Mesias itu benar-benar datang ya. Di dalam pasal yang pertama bagaimana dikatakan bahwa Yesus Kristus Dia berinkarnasi ya. Dia hadir di dalam wujud seorang bayi yang lahir melalui rahim Maria. Dan kita bisa melihat bahwa juru selamat yang sudah dijanjikan itu sudah datang. Dan di dalam pasal selanjutnya, pasal 5 sampai 25, bagaimana Mesias itu memberikan banyak pengajaran dan juga disertai dengan tanda-tanda dan mujizat. Ya, dan pengajarannya itu bisa tadi disimpulkan juga oleh Bapak Pendeta Timotius, dikatakan bahwa pengajarannya juga disampaikan mungkin secara langsung ataupun di dalam dalam bentuk perumpamaan. Jadi ajaran-ajaran itu tentunya ajaran-ajaran yang memukau ya, apalagi khotbah di bukit membuat orang banyak menjadi mereka istilahnya terpukau dengan pengajaran Tuhan Yesus yang luar biasa ya, yang berbeda dengan pengajaran daripada nabi-nabi atau ahli Taurat yang lain.
Nah, kita bisa melihat bagaimana Tuhan juga selalu menyertai dengan tanda-tanda dan mujizat. Luar biasa ya, dan disitulah juga kita lihat dalam ayat pasal 26 sampai 27 yaitu bahwa Mesias itu benar-benar dia datang untuk mengorbankan dirinya ya, untuk keselamatan umat manusia. Sehingga kita bisa melihat kisah bagaimana ketika Tuhan Yesus sebelum naik ke atas kayu salib, maka di sana Tuhan Yesus boleh menghadapi berbagai macam siksaan, bagaimana Tuhan Yesus di sana juga mendapatkan banyak olokan dan sebagainya, sampai pada akhirnya dikatakan bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dengan segala kesetiaan dan ketaatannya kepada Bapa. Dan kemudian pasal yang ke-28 yang terakhir dikatakan bahwa Mesias itu akhirnya menunjukkan kemenangannya. Bagaimana Tuhan Yesus kemudian dia memiliki segala kuasa baik di bumi maupun di surga. Tuhan Yesus menyatakan dia berkuasa atas semuanya. Tuhan Yesus bangkit ya, dan itulah sebabnya kita bisa melihat rangkaian yang saya bisa sampaikan seperti itu ya. Jadi kita bisa melihat bahwa memang tema daripada Injil Matius adalah bahwa Yesus adalah Mesias. Dan yang paling berkesan dalam hati saya adalah kisah di dalam Injil Matius pasal yang ke-8 ya, ayat 1 sampai 4. Yaitu kisah bagaimana ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta ya. Ketika seorang sakit kusta ini datang kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, maka Engkau dapat mentahirkan aku." Jadi sesuatu hal yang indah pada diri si kusta ini bahwa dia tahu bahwa Tuhan Yesus ini yang punya otoritas, Tuhan Yesus yang punya kedaulatan untuk bisa menyembuhkan. Dan jikalau Tuhan tidak menyembuhkan pun mungkin dalam diri dia tidak ada tuntutan apa-apa, tetapi dia percaya bahwa di dalam diri Tuhan Yesus dia adalah satu pribadi yang sanggup dan berkuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit. Namun yang di dalam ayat yang keempat sangat luar biasa, firman Tuhan mengatakan, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun." Waktu itu saya berpikir, kenapa ya nggak boleh diceritakan kepada orang lain? Tetapi hal itu akan berulang-ulang ada di dalam Injil Matius 9 ayat 30, kemudian Injil Matius 12 ayat 16, Matius 16 ayat 20, dan Matius 17 ayat 9. Berulang kali Tuhan Yesus katakan jangan beritahukan kepada orang lain. Mengapa hal itu jangan diberitahukan? Jadi ketika kita melihat bagaimana ketika orang buta disembuhkan juga, Tuhan Yesus katakan jangan ceritakan pada orang lain. Di dalam Injil Matius pasal 12 juga ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang banyak, Tuhan juga berpesan jangan beritahukan kepada orang lain. Jadi intinya apa Bapak Ibu? Yang pertama ketika Tuhan Yesus senantiasa berkata jangan beritahukan kepada orang lain, itu berarti hal ini memang menekankan bahwa kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia semata-mata bukan hanya untuk menyembuhkan penyakit jasmani, tetapi penekanannya yang lebih utama adalah bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan penyakit rohani, yaitu dosa. Sehingga untuk itulah dia datang ke dalam dunia sebagai juru selamat. Bukan hanya menyembuhkan sakit jasmani tetapi sakit rohani atau masalah dosa. Dan yang kedua ketika Tuhan Yesus juga bertanya kepada Petrus, "Siapa aku ini?" Kemudian Petrus berkata, "Engkau Mesias, anak Allah yang hidup." Nah kemudian Tuhan juga berkata, "Jangan engkau beritahukan kepada yang lain." Mengapa? Karena supaya pada waktu itu tidak disalahpahami oleh orang banyak bahwa Mesias dalam arti hanya sekedar politik ya, sang penakluk saja gitu ya. Dia bisa membebaskan bangsa Israel dari Romawi. Tetapi bukan hanya sekedar itu, tetapi benar-benar Mesias anak Allah yang memberikan keselamatan kepada dunia. Dan di dalam yang terakhir yaitu dalam Matius 17 ayat yang ke-9. Yaitu di mana kisah bagaimana Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunungnya. Petrus, Yakobus dan Yohanes melihat bagaimana Tuhan Yesus dimuliakan di sana. Dan di dalam ayat 9 dikatakan Yesus berpesan pada mereka, "Jangan kamu menceritakan penglihatan ini kepada seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Jadi inti yang ketiga, kenapa mereka tidak boleh menceritakan hal itu? Karena dikatakan untuk menunjukkan bahwa misi ilahi daripada Tuhan Yesus datang ke dalam dunia adalah dia mati dan kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit. Itulah sebabnya Tuhan Yesus selalu berkata, jangan ceritakan kepada orang lain sebelum Mesias benar-benar mati dan kemudian dibangkitkan. Dan pada penutupnya dalam pasal 28 ayat 20 dikatakan, kabarkanlah, jadikan semua bangsa muridku. Itu baru tugas yang utama. Setelah kita yakin dengan pasti bahwa benar-benar Yesus adalah anak Allah yang hidup, dia Mesias. Maka dikatakan, beritakanlah Injil
Ya, beritahukan benar-benar Yesus datang ke dalam dunia. Dia sebagai Mesias yang dijanjikan. Dan itulah yang menjadi berkat, ya, bagaimana benar-benar dalam Injil Matius ditekankan Yesus Kristus adalah Mesias. Dan sampai dalam pasal demi pasal itu secara berurutan menceritakan benar-benar Yesus adalah Sang Mesias. Puji Tuhan. Dan saya bersyukur, berterima kasih kepada rekan-rekan yang sudah kita saling mengisi satu dengan yang lain di dalam segala kekurangan kita masing-masing. Kita boleh saling membagikan berkat, ya, kita boleh belajar bersama-sama. Dan juga terima kasih kepada Bapak Penatua, Bapak Lindra Haryanto yang dengan setia terus membimbing kita. Supaya Tuhan terus memberkati, memakai hambanya di tengah-tengah usia yang semakin lanjut namun tetap diberi kekuatan dan pertolongan. Demikian juga kita semua, rekan-rekan hamba Tuhan, kita terus maju di dalam melayani Tuhan. Jemaat Tuhan tetaplah setia juga mengikuti pendalaman Alkitab. Tuhan memberkati. Selanjutnya saya serahkan pada Bapak Pendeta Anugrah. Ya, terima kasih banyak. Patut kita bersyukur jikalau bisa menyelesaikan Injil Matius di dalam pembahasan melalui PA atau Bible Study. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penatua Lindra Haryanto yang masa-masa PSBB sebenarnya dengan setia juga untuk mengajar, untuk boleh kita saling memperlengkapi antara satu dengan yang lain. Ya, walaupun pada masa PSBB itu sebenarnya ketar-ketir juga untuk antisipasi corona karena memang lagi gencar-gencarnya, tetapi tidak mengurangi semangat untuk boleh kita mengajar PA. Dan juga teman-teman sekalian yang setia, teman rekan-rekan hamba Tuhan yang setia juga untuk mengajar, bahkan ikut setia mengikuti PA, maupun juga jemaat-jemaat Tuhan yang juga setia mengikuti melalui streaming. Jadi kami juga berterima kasih dan kami juga terus berdoa kepada seluruh jemaat Tuhan untuk tetap setia di dalam mengikuti setiap acara rohani yang diadakan oleh gereja kita, secara khusus untuk PA, untuk memperlengkapi setiap kita tentang kerohanian kita. Nah, hal yang menjadi berkat bagi saya di dalam Injil Matius ini, bahwasanya memang kita diingatkan, bahkan ditegaskan kembali bahwasanya melalui Matius ini atau Injil Matius itu sebenarnya tentang Yesus Kristus adalah Mesias dan tentang juga kerajaan Allah. Bukan hanya itu, tetapi juga Mesias yang juga berkorban, bahkan mati di atas kayu salib, dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit di antara orang mati dan naik ke surga, dan dia akan menjanjikan dia akan datang kembali yang kedua kali. Namun saudara, secara spesifik saya itu sebenarnya ketika kita merenungkan di dalam Matius 27 itu terkesan kepada saya sebelum Tuhan Yesus itu disalibkan, saudara ya. Jadi masing-masing ada Yudas di sana yang menyesal. Namun perkataan-perkataan tua-tua atau orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang cuci tangan. Jadi seolah-olah mereka tidak bersalah. Dan itu sangat seolah-olah ya mereka lepas dari tindakan-tindakan yang mereka lakukan atau tanggung jawab atau perbuatan yang sudah mereka perbuat sebenarnya. Seolah-olah itu ditanggung oleh Yudas Iskariot, padahal tidak juga. Dan yang berikutnya itu kalau Bapak Ibu lihat di dalam
khususnya Matius pasal 27 itu ayat yang pertama, 2 dan 3 dan ayat yang keempat kita bisa melihat hal itu. Di mana pernyataan ketika Yudas Iskariot itu menyesal, yang walaupun Yudas itu mengambil tindakan yang fatal, bukan bertobat tetapi justru mengambil tindakan yang fatal untuk bunuh dirinya sendiri. Tapi pernyataan dari para imam itu, saudaraku, di dalam ayat yang 4, aku telah berdosa karena menyalahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi itu pernyataan dari Yudas Iskariot. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Jadi seolah-olah mereka tidak terlibat di dalamnya, padahal mereka yang menjatuhkan hukuman mati kepada Tuhan Yesus. Yang terakhir, saudara, seolah-olah mereka lepas dari tanggung jawab atau mereka seolah-olah tidak berdosa, saudara. Di dalam ayatnya yang ke-24, ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Nah, saudara, ini juga seolah-olah apa? Bebas dari tanggung jawabnya, ya. Padahal dia seorang pemimpin loh, saudara, pejabat negara. Seolah-olah dia tidak bersalah dari setiap tindakan itu. Bisa mereka lepas dari segala tindakan mereka. Saudara, melalui ini sebenarnya saya diingatkan bahwa tidak ada satupun manusia yang lolos dari dosa. Ini sangat penting, saudara. Manusia itu pintar sekali untuk bertopeng, saudara ya. Seolah-olah menampilkan dia adalah orang yang beragama. Tetapi mereka tidak pernah mengalami satu pertobatan. Makanya tidak heran di dalam Injil Matius itu yang didengungkan itu adalah pertobatan. Bagi mereka yang menerima dia yang adalah Mesias yang telah diutus oleh Bapa. Saudara, ini perlu untuk renungan saya bahwasanya memang manusia itu pintar sekali berkelit. Namun saudara, orang yang sadar dan bertobat merekalah yang berbahagia. Mereka akan mengalami suatu pengampunan. Nah, orang yang mengalami pengampunan dari Tuhan tadi, kasih karunia Tuhan, maka di dalam pasal 28 itu Tuhan suruh kita untuk juga menceritakan kepada orang lain. Itu yang saya dapatkan. Ini adalah suatu hal yang indah ketika Tuhan percayakan bagi orang-orang yang berdosa yang telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Ini adalah sesuatu hal yang istimewa. Bukan berarti Allah tidak berkuasa, justru karena dia mempercayakan hal itu kepada kita, itu adalah sesuatu hal yang istimewa. Yang tentunya kita sharekan kepada yang lain. Nah, Bapak Ibu bisa membaca hal itu di dalam pasal 28 nantinya ya. Untuk apa yang sudah diajarkan dan kita juga bagikan hal itu kepada orang lain. Itu saja yang boleh saya dapatkan di dalam Injil Matius, walaupun ada banyak hal tetapi yang terkesan kepada saya secara pribadi di dalam masa-masa pembahasan kita ini. Kiranya hal ini juga memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Seterusnya kami serahkan kepada Pendeta Muda Juni Kristiani.
Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara. Bersyukur kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi kita semua di tengah-tengah pembelajaran pendalaman Alkitab. Sebuah kasih karunia Tuhan, kita boleh menyelesaikan pembahasan Injil Matius. Terima kasih untuk Bapak Penatua Lindra Haryanto yang begitu setia untuk boleh mengajar akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih juga untuk rekan-rekan hamba Tuhan yang boleh memberkati setiap kita di tengah-tengah setiap pendalaman Alkitab, kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Bapak, Ibu, Saudara, sungguh saya sangat diberkati selama pembelajaran di dalam pendalaman Alkitab di dalam Injil Matius. Kita tahu bahwa di dalam Injil Matius membicarakan tentang kerajaan surga atau kerajaan Allah. Dan Yesus adalah Mesias. Kalau kita boleh melihat di dalam Injil Matius pasal yang kelima, di situ dibicarakan mengenai khotbah di bukit. Di dalam bagian pertamanya, ayat yang pertamanya di sana dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Bagaimana dikatakan bahwa kita adalah orang-orang yang miskin dan tidak memiliki apa-apa. Bahkan kita adalah manusia yang rusak di hadapan Allah. Kita tidak dapat menyelamatkan diri kita dari murka Allah. Maka saya melihat bagaimana Injil Matius dengan begitu rapi disusun sedemikian rupa sampai di dalam pasal yang ke-27 ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-66, bagaimana dikatakan pengorbanan Yesus ya yang begitu luar biasa. Bagaimana penderitaan demi penderitaan yang dia alami. Dikatakan bahwa dia dicambuk, tubuhnya penuh dengan luka. Bahkan dia dimahkotai duri. Sampai dikatakan dia di atas kayu salib. Ketika kita melihat bagaimana peristiwa demi peristiwa yang dialami oleh Kristus sampai di atas kayu salib. Ketika dia katakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sungguh itu boleh menjadi suatu berkat yang luar biasa bagi saya secara pribadi. Ketika Yesus di atas kayu salib mengatakan kepada Bapaknya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapa memalingkan mukanya karena dia melihat akan dosa-dosa manusia yang ditanggungkan kepada Kristus. Kematian Kristus di atas kayu salib telah memperdamaikan kita, manusia berdosa, kepada Bapa. Di atas kayu salib, Yesus katakan sudah selesai. Dia sudah menyelesaikan semua yang diperintahkan oleh Bapa kepadanya. Dia menyerahkan nyawanya untuk mendamaikan kita dengan Bapa. Bapak, Ibu, Saudara, ketika saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini,
boleh membawa kita terus belajar untuk menghargai akan pengorbanan Kristus yang luar biasa, yang begitu dahsyat, yang begitu hebat telah menyelamatkan kita. Bagaimana kita yang seharusnya binasa, kita yang seharusnya dimurkai, tetapi kita beroleh hidup di dalam Dia. Maka ketika kita sudah mendapatkan kehidupan di dalam Dia, mendapatkan kasih karunia Tuhan, mendapatkan kemurahan itu, bukan berarti keselamatan yang sudah kita terima itu hanya untuk diri kita sendiri. Tetapi kita melihat di dalam bagian penutup Injil Matius pasal yang ke-28, kita boleh menjadi saksi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, menceritakan akan kabar baik bahwa Kristus yang sudah mati, berkorban, menyelamatkan kita dan menyediakan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Kita boleh menjadi kesaksian, hidup kita boleh menjadi garam, hidup kita boleh menjadi terang, hidup kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih. Ini yang boleh menjadi berkat bagi saya, kiranya boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya Pendeta Mudarian akan menyampaikan sharingnya. Selamat malam, jemaat Tuhan semua. Seperti hal yang selalu dilakukan setelah satu pembelajaran diselesaikan dalam satu buku, maka akan ada kesan-kesan dari pembelajaran yang sudah diajarkan kepada kita. Pertama-tama mengucap syukur kepada Allah Tritunggal yang sudah memimpin hingga selesainya pendalaman Alkitab khususnya di dalam Injil Matius. Juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan hamba Tuhan yang boleh mengajarkan akan kebenaran firman Tuhan bagi Injil Matius yang sudah kita pelajari selama ini, dan juga untuk Bapak Penatua Lindra Haryanto yang boleh mendampingi setiap kami yang belajar akan buku Injil Matius ini. Hal yang menjadi berkat rohani dalam pembelajaran Injil Matius bagi saya secara pribadi adalah kalau kita bisa melihat bahwa Injil Matius ini ditulis oleh seorang murid Yesus yang adalah Matius. Dan kita tahu bersama bagaimana tema besar dari Injil Matius itu boleh menyatakan Yesus sebagai Mesias dan tentang kerajaan surga. Kita bisa melihat bagaimana surat Injil Matius ini pun ditujukan pada pembaca pertamanya, yaitu orang percaya Yahudi. Supaya apa? Supaya yaitu di dalam rangka memelihara iman mereka kepada Yesus sebagai Raja yang Mesianis. Juga tentunya Injil Matius ini tidak hanya tertutup kepada orang-orang Yahudi, juga kepada setiap kita pembaca pada masa kini. Kita bisa melihat bagaimana Yesus itu telah mulai menggenapi pengharapan dalam perjanjian lama tentang kerajaan Mesianis. Pada saat yang sama kita bisa melihat kerajaan itu belum genap, seperti apa yang kalau istilah dikatakan already and not yet, sudah dan belum. Itu sudah dinyatakan tetapi belum genap, karena penggenapannya nanti kita akan melihat ketika itu Yesus datang pada kali yang kedua. Hal yang menarik yang boleh menjadi berkat yang kedua adalah bagaimana
di dalam pasal-pasal yang pertama, khususnya di dalam pasal 1 ya, itu dipaparkan tentang silsilah dari Yesus Kristus. Hal yang menarik dan menjadi berkat bagi kehidupan saya secara pribadi adalah ketika dicantumkan nama orang-orang yang pada saat itu adalah nama-nama orang-orang yang hina, nama-nama orang yang tidak mempunyai harapan. Tetapi bagaimana Allah mencantumkan nama-nama itu di dalam silsilah Yesus Kristus. Bahwa kalau kita bisa melihat bahwa dia, ya, penulis Injil Matius ini membuktikan bahwa Yesus berasal dari keturunan Daud. Ya, dan ini menjadi sebuah hal yang luar biasa bagaimana Allah begitu memperhatikan orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan, orang-orang yang hina, orang-orang yang rendah, itu dicantumkan di dalam garis keturunan dari Yesus Kristus itu sendiri. Puji nama Tuhan. Hal yang berikutnya kita bisa melihat bagaimana Yesus katakan dia adalah anak Allah yang telah dinubuatkan oleh para nabi di dalam perjanjian lama. Namun bagaimana kita bisa melihat hampir seluruh orang Israel itu menolak Yesus dan kerajaannya. Kerajaan Allah itu dinyatakan di dalam dan melalui Yesus Kristus dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan yang terakhir yang boleh menjadi berkat rohani di dalam kehidupan saya juga kita bisa melihat dua yang terakhir ya jemaat Tuhan, yaitu bahwa pada akhir zaman bagaimana Yesus akan datang di dalam kemuliaannya sebagai Raja, segala raja untuk menghakimi dan memerintah atas semua bangsa. Yang terakhir bahwa dia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Nyatakan di awal dan di akhir pelayanan Yesus dalam dunia ini, kita bisa melihat di dalam pasal yang pertama bahwa dia disebut sebagai Immanuel. Dan di pasal yang ke-28 untuk mengakhiri tugas pelayanannya di dunia ini pun dia boleh menyatakan, dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai pada akhir zaman. Kita boleh bersyukur bahwa dia adalah Allah yang setia. Dia menggenapi apa yang telah dinubuatkan dan dia juga boleh menyertai kita senantiasa sampai pada akhir zaman. Harap seluruh para pendengar yang boleh mendengarkan kesaksian ataupun kesan-kesan dari pembelajaran Injil Matius ini, kita juga boleh bersama-sama, ya, kalau pendalaman kita boleh di-streamingkan, kita juga boleh bersama-sama hadir dan mengikuti untuk pembelajaran selanjutnya. Kiranya Tuhan boleh berkasih karunia memberikan pertumbuhan iman lebih lagi di dalam kehidupan kita. Amin. Selanjutnya serahkan kepada Bapak Penduta Muda Bondo. Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dalam kasih Tuhan. Kesempatan pada malam hari ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi saya khususnya. Kenapa saya katakan luar biasa? Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Lindra. Bapak Lindra itu waktu saya masih kecil jadi sekolah minggu, dia adalah guru sekolah minggu saya. Dan pada saat saya tua ini, saya juga punya anak, saya juga bertemu lagi. Jadi saya senang sekali ketemu seorang bapak yang selalu mengajar dan mengajar. Bahkan kadang-kadang kalau Bapak Lindra ini menyampaikan firman, saya langsung ingat. Seperti saya masa kuliah dulu gitu ya. Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Bapak Lindra. Di dalam pendalaman Alkitab, ada dua hal yang buat saya menjadikan tambahan pelajaran begitu ya. Yang pertama itu tentang Injil Matius pasal yang kedua. Dan ini tidak ditulis di kitab-kitab yang lain. Kalau bicara tentang kelahiran Tuhan Yesus itu ditulis di perjanjian lama ya. Para nabi menulis akan datang seorang bayi lahir. Tetapi di Injil Matius pasal 2 ini unik, tidak ditulis di mana-mana, cuma Injil Matius. Yaitu berbicara orang Majus dari timur.
Apa yang menarik? Yang menarik kok tiba-tiba orang maju juga ikut terlibat di dalamnya. Dengan kepenasaran ini saya tertarik pada saat Bapak Lindra membahas tentang PA orang Majus ini. Saya menemukan sesuatu yang belum pernah saya dapatkan. Di mana orang Majus ini hadir, bahkan dia rindu ingin memberikan persembahan kepada bayi kecil Yesus itu. Sampai-sampai membuat hati seorang raja marah. Memerintahkan bayi-bayi usia 2 tahun harus dibunuh. Wah, ini kan mengerikan. Dan di sana juga dibahas tentang orang Majus dari mana, sampai kami, khususnya saya pribadi menemukan hal-hal yang luar biasa dalam pelajaran itu. Terus yang kedua, saya juga tertarik di dalam pelajaran Injil Matius pasal 24 yang berbicara tentang akhir zaman. Suatu penderitaan. Di sana ditulis, kalau saya masih ingat, Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-21. Itu juga membuat pelajaran yang berarti bagi saya. Saya baca ya supaya Bapak Ibu juga mengetahuinya. Dikatakan demikian. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Jadi akan terjadi suatu penderitaan, kengerian yang mengeri bukan? Karena kan tidak akan ada lagi ditemukan seperti itu. Jadi kalau kita melihat orang susah, mungkin ada yang lebih susah lagi. Tapi kalau kita melihat dalam penderitaan yang dimaksud zaman akhir zaman ini, pada saat Bapak Insinyur Lindra menyampaikan pelajaran, tadi saya katakan seperti saya kuliah lagi gitu ya. Menyenangkan sekali, saya penasaran. Apa yang dimaksud penderitaan itu sampai tidak akan terjadi lagi. Nah, disampaikan, dijelaskan di sana, saya menemukan suatu berkat-berkat tersendiri. Jadi saya cukup terima kasih banyak dalam acara Gereja Isa Masih Pendalaman Alkitab ini, khususnya yang dibahas Bapak Lindra. Apalagi sekarang itu ada rekaman juga, ada hamba Tuhan yang lain membahas pasal yang sama, berurutan, ditambahi pengetahuan, pasal ayat yang sama tapi dengan cara berbeda. Wow, itu menjadikan pelajaran tambahan yang luar biasa. Ya saya kira itu yang boleh saya sampaikan, bukan berarti ayat-ayat yang lain dalam Matius tidak tertarik. Tetapi saya memilih. Jadi kalau dikatakan saling memberikan masukan apa yang baik, itulah yang menjadikan pelajaran yang baru buat saya. Sehingga saya rindu dalam usia yang tua, ya, usia tua saya, tapi pendetanya pendeta muda begitu ya. Saya rindu belajar dan banyak belajar. Saya yakin untuk ke depan tentunya Pak Lindra juga akan membagikan hal-hal yang belum pernah saya dapatkan di mata kuliah pada saat saya masih belajar. Terima kasih banyak Bapak Lindra, Tuhan Yesus memberkati. Baik, untuk berikutnya kami serahkan kepada Saudara Petrus Purnomo. Waktu dan kesempatan kami berikan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah menyampaikan sampai pada akhir kitab Matius, juga untuk Pak Lindra yang terus mendampingi dan juga memberikan pergumulan-pergumulan hal-hal yang saya anggap baru begitu yang juga boleh saya dapatkan. Pada kesempatan ini saya men-sharingkan juga pergumulan begitu ya, pergumulan atau berkat. Saya lebih suka menyebut pergumulan sebagai berkat karena dengan pergumulan itu saya juga boleh bertumbuh. Hal yang begitu mempesona begitu ya, hal yang menolong saya
untuk menyadari diri saya sendiri, dari kitab Matius ini terdapat di dalam khotbah di bukit. Khotbah di bukit ini khotbah yang sangat sulit untuk dipahami, apalagi dilakukan, gitu. Dan di bagian yang pertama saya membacakannya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Inilah yang saya dapatkan adalah tentang kerendahan hati, ketidakmampuan, ketidakberdayaan akan diri, dan hanya berharap kepada pertolongan Tuhan. Tetapi realitanya ketika saya membaca bagian ini dan coba merenungkan dari sampai umur saya sekarang, kerendahan hati itu bukanlah hal yang mudah untuk dijalankan, bukanlah hal yang ringan, tetapi sulit sekali. Bahkan sampai sekarang kalau saya tanyain apakah kamu rendah hati, saya pikir saya belum rendah hati. Begitu. Ini adalah sebuah proses yang panjang, yang sulit. Kenapa demikian? Kemudian ketika saya melihat berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah ini hal yang diungkapkan Yesus di dalam khotbahnya dan dilakukannya di dalam kehidupannya dia sampai dia mati di atas kayu salib. Dia tetap menjadi orang, menjadi Allah yang rela menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Dan saya melihat kehidupan Yesus itu sama dengan apa yang dikhotbahkan. Sebuah kerendahan hati yang dikatakan dan dijalankan seumur hidupnya bahkan sampai mati di atas kayu salib. Semua pengorbanannya terlihat akan kemiskinannya, terlihat akan kerendahan hatinya. Sungguh berbeda dengan para murid-muridnya, secara khusus di dalam kehidupan Yudas maupun Petrus, Rasul Petrus begitu. Sangat berbeda sekali. Dan di sana saya disuguhkan apa arti rendah hati, apa arti yang disebut oleh Paulus ketika menjelaskan itu, yang mengosongkan dirinya dan sama menjadi manusia. Dan saya tidak bisa mengerti sampai sekarang begitu. Ini sulit sekali. Dan itulah pergumulan sekaligus berkat yang saya didapatkan dari kitab Matius ini, karena saya melihat dari awal Yesus lahir sampai Yesus mati, dia juga orang yang dapat dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Dia mencerminkan di dalam kehidupannya. Dan saya belajar apa arti kerendahan hati bagi saya sendiri. Dan itulah sekali lagi pergumulan dan berkat yang Tuhan berikan di dalam kitab Matius ini. Saya melihat dari awal gambaran itu begitu jelas. Kerendahan hati, dan kerendahan hati. Semoga Tuhan menolong saya untuk memiliki kerendahan hati dan menolong Bapak Ibu juga sekalian yang mengikuti supaya kerendahan hati itu hadir. Tanpa kerendahan hati tidak berguna semua yang kita pelajari. Tidak berguna apa yang kita mengerti. Kerendahan hati adalah awal dari semua hal yang kita pelajari, dari semua hal yang kita dapatkan. Terima kasih sekali lagi untuk rekan-rekan dan Bapak Lindra yang memberikan hal-hal yang baru yang juga boleh saya pelajari. Terima kasih, mungkin selanjutnya saya serahkan kepada Mas Kris. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur kepada Tuhan telah menyelesaikan kitab Injil Matius. Dan merupakan satu berkat tersendiri. Ciri-ciri dari Injil Matius dengan menonjolkan kutipan-kutipan perjanjian lama. Hal ini menunjukkan bahwa alamat awal Injil ini adalah untuk orang-orang Yahudi. Dengan jelas tujuannya adalah meyakinkan mereka bahwa Yesuslah Raja keturunan dari Daud. Hal ini nampak sekali pada teks pertama yang muncul dalam Injil ini, yaitu inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud. Injil Matius bab 1 diawali dengan silsilah dengan mencatat Daud sebagai yang pertama. Dan ditempatkan di awal menunjukkan bahwa Kristuslah Raja. Maka
Hal ini jelaslah bahwa tema yang disampaikan adalah pemerintahan atau kerajaan Allah. Hal ini akan semakin jelas saat Yohanes yang kita kenal sebagai bentara yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan menyerukan bagaimana seorang itu harus menyambut kerajaan Allah itu. Kerajaan Allah itu harus disambut dengan sikap tobat, bertobat dari cara yaitu hidup keagamaan orang Yahudi, ahli Taurat maupun orang-orang Farisi. Mereka yang sangat terkesan legalistik dan merasa dengan kebenaran, ketaatannya kepada hukum Taurat membawa dan mengantar dia kepada kerajaan Allah atau keselamatan itu. Sikap dalam penyambutan ini sangat begitu nampak dalam khotbah di bukit, yaitu dengan sikap miskin, duka cita, haus dan lapar dan seterusnya. Maka dalam seluruh gerak kehidupan Yesus, tema ini menjadi lebih jelas, terutama pada saat Paskah sesudah kebangkitan Yesus. Di sana sangat begitu jelas dan nampak kebangkitannya dan kematiannya sejak awal menjadi dasar yang sangat fundamental bagi gereja atau bagi kekristenan. Kebangkitan dan kematiannya sebagai dasar dari kerajaan Allah ini oleh para malaikat yang menampakkan diri kepada para wanita-wanita itu, menyerukan supaya diberitakan, diceritakan, disaksikan dan diberitahukan. Dan hal ini memuncak pada Yesus sendiri yang mengatakan, pergilah dan jadikan segala bangsa muridku. Kerajaan Allah dan rajanya yang bangkit dari kematian dan kuasanya atas surga dan bumi harus segera diberitakan oleh anggota-anggotanya, yaitu kita warga Kristen ini yang telah mengalami pertobatan terlebih dahulu dan menerima serta belajar untuk mengerti ajaran-ajaran Kristus atau perintah-perintah Kristus itu kepada segala bangsa. Itu merupakan satu kesimpulan bagi saya secara tersendiri tentang hal Matius dari pasal 1 ayat yang ke-28. Hal-hal yang sulit saya dapat temukan melalui pendalaman-pendalaman Alkitab yang saya ikuti pada hari Selasa, seperti mengkronologisasi, yaitu waktu-waktu yang waktu-waktu yang dijalani oleh Yesus, karena dalam Injil sinoptis kadangkala seperti tidak urut, bahkan yang satu menempatkan di sana, yang lain menempatkan di sini. Hal ini mengingatkan saya dalam karya sastra gereja awal yang diusahakan oleh Tatian, yaitu Diatesaron, yang mencoba untuk menyusun keempat Injil menjadi satu buku. Dan saya belum pernah membacanya, cuma hanya dalam literatur saja. Tetapi konon katanya ada 2 kodeks dari Diatesaron ini dalam bahasa Italia. Ya. Namun dalam kesempatan PA itu saya dapat bahkan sering mendengar Bapak Lindra berusaha untuk mengkronologisasi, terutama dalam bab 28 kemarin, pasal 27 kemarin itu memperjelas ya runtutan ataupun kronologi peristiwa-peristiwa sehingga gambaran utuh yang kehidupan Yesus itu dapat dengan mudah untuk dipelajari. Dan ini bukan merupakan sesuatu yang gampang bagi Bapak Lindra tentunya ya, di tengah-tengah kesibukannya dalam memikirkan kelangsungan usahanya masih memikirkan, mengumpulkan kitab suci. Ini merupakan satu hal yang sungguh-sungguh berharga yang bagi saya secara pribadi perlu untuk diapresiasi ya. Dan ini merupakan satu berkat yang boleh saya alami, dan kita tetap berharap memohon pimpinan Tuhan dalam telaah Alkitab kita pada pertemuan yang akan datang, yaitu Injil Markus. Terima kasih kepada Pak Lindra dan kepada para pendeta, para rohaniwan, hamba-hamba Tuhan Gereja Isa Al-Masih. Tuhan berkati, dan selanjutnya kami serahkan kepada Saudara Yanto. Kami persilahkan.
Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama saya mengucap terima kasih kepada semua para pelayan-pelayan Tuhan, para pendeta, pendeta muda, juga para rohaniawan, dan khususnya Pak Lindra yang sudah selama pembahasan di dalam Injil Matius, di dalam pemahaman Alkitab setiap hari Selasa. Saya mengucapkan terima kasih, biarlah Tuhan sendiri yang memberkati. Saya bersyukur di dalam selama pemahaman Alkitab di dalam Injil Matius, saya mendapatkan banyak hal yang bagi saya adalah hal-hal yang baru ketika saya mengikuti, yang walaupun saya tidak mengikuti secara lengkap di dalam Injil Matius karena ada beberapa pasal yang tidak bisa mengikuti, terutama di dalam pasal 1 sampai pasal yang ke-6 kalau nggak salah, banyak sampai di khotbah di bukit semua tidak bisa mengikuti. Dari setiap pemahaman Alkitab yang saya ikuti selama ini ketika di dalam pembahasan di dalam Injil Matius, saya sudah sering membaca juga Injil Matius beberapa kali, tetapi banyak juga dari setiap pembacaan yang saya baca sendiri, kadang ada yang saya mengerti tetapi lebih banyak hal-hal yang membingungkan ketika saya membaca secara pribadi. Banyak sesuatu hal yang sepertinya tidak masuk akal ketika saya membaca apa ini arti maksud dari setiap perkataan dari Tuhan Yesus. Seperti juga pernah ketika di dalam waktu saya di bagian saya mengajar tentang bagaimana iman itu, bagaimana seseorang memiliki iman. Ketika dia memiliki iman yang besar sebiji sesawi, dia bisa memindahkan gunung. Pada waktu itu saya mengajarkan bahwa kadang orang hanya mengatakan bahwa ketika memiliki iman sebesar biji sesawi kita bisa memindahkan gunung ini dan itu. Dan ketika saya membaca dalam suatu komentar-komentar dari para teolog-teolog yang mengatakan bahwa ada beberapa hal yang sepertinya kontras. Tetapi ketika Bapak Lindra menjelaskan tentang bagaimana bahwa apa yang dikatakan Yesus itu adalah ya benar-benar itu apa yang dikatakan Yesus, kalau kamu memang mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu pasti bisa memindahkan gunung. Dan ketika waktu itu saya mengajarkan bukan seperti yang Yesus ajarkan, tetapi saya memiliki suatu pengertian yang berbeda, yaitu masa mungkin orang bisa memindahkan gunung beneran. Tapi pada waktu mengikuti PA dan Pak Lindra menjelaskan itu, saya baru mengerti, oh ya kalau Yesus ngomongnya enggak, apa yang Yesus omongkan itu hanya suatu seperti perumpamaan atau seperti hanya gunung-gunung biasa, ya apa bedanya Yesus enggak ada kuasanya, ya itulah. Ketika saya membaca hal-hal itu juga banyak suatu kadang ya membingungkan ketika membaca di dalam Injil Matius, saya bandingkan dengan Injil Markus, Lukas, sepertinya kok tidak sama. Dan dari situ saya boleh belajar dan juga tentang bagaimana ketika saya membahas tentang dua perumpamaan yang Yesus mengajarkan dua orang anak. Saya dulu juga pernah membaca juga beberapa kali menceritakan bahwa yang baik itu anak yang kedua. Tetapi ketika sebelum saya mengajar atau sebelum saya menyampaikan hal itu, saya mengetahui bahwa ternyata semuanya tidak ada yang baik, semuanya tidak ada yang baik menurut pandangan orang tuanya. Mereka semuanya tidak baik, tetapi salah satu dari anak itu melakukan setiap apa yang orang tua perintahkan yang walaupun tadinya dia tidak mau. Dari pembahasan-pembahasan yang disampaikan, yang diorekan juga oleh Bapak Lindra setelah pengajaran itu, saya boleh mengerti bahwa bagaimana dengan kehidupan orang-orang atau orang ahli-ahli Taurat pada waktu itu, orang-orang Farisi, yaitu adalah ketika Yesus mengajarkan perumpamaan ini adalah suatu hal teguran-teguran yang keras bagi orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat pada waktu itu. Tetapi dalam pengajaran-pengajaran yang Yesus ajarkan, di sini juga menegur dalam kehidupan kita bagaimana dengan kehidupan kita. Apakah kita seperti ahli-ahli Farisi yang sebenarnya tahu tentang hal yang baik, tahu bagaimana kebenaran itu, tetapi kita tidak bisa melakukan. Di dalam pembahasan di dalam selama ini banyak hal yang saya dapatkan dan juga banyak pengalaman ilmu-ilmu yang baru yang saya dapatkan dari setiap pembahasan-pembahasan di dalam setiap pasal-pasal dan perikop-perikop di dalam Injil Matius ini. Dan ini menjadi bekal khususnya di dalam pelayanan saya ke depannya, bagaimana saya harus
melayani Tuhan dengan setiap meminta pertolongan hikmat dari Tuhan untuk supaya ketika membahas dalam Alkitab, membahas Injil, membedah suatu Injil, membahas Injil tidak hanya dengan secara pemikiran yang membabi buta atau hal-hal yang sepertinya itu baru, atau hal-hal yang sepertinya kita tahu tetapi kita tidak pernah mencari perbandingannya. Dari sini saya mengucap syukur dan terima kasih kalau hingga saat ini saya bisa mengikuti pendalaman Alkitab, dan dari hal-hal yang banyak yang saya dapatkan, saya hanya bisa menyampaikan sedikit ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Riris. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas kesempatan yang diberikan kepada saya secara pribadi untuk bisa belajar dalam wadah pendalaman Alkitab, termasuk terima kasih kepada Bapak Penatua Lindra Haryanto yang sudah membimbing dan memberikan banyak pencerahan kepada kita semua, dan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah saling memperlengkapi bersama. Hari ini saya bersyukur juga karena boleh diberi kesempatan untuk menyampaikan apa yang saya peroleh dari pendalaman Alkitab kita sepanjang kita belajar kitab Matius. Jadi kitab Matius diceritakan begitu banyak mengenai cerita Kristus yang adalah Mesias. Namun yang saya bisa dapatkan dan saya tangkap, meskipun ia adalah Mesias, tapi dia sebagai Mesias datang bukan dalam keperkasaan dan kehebatan, tapi dia datang sebagai Mesias yang menjadi hamba. Dalam pasal 12 ayat 15-21 bahkan ia dikatakan tidak berbantah atau tidak berteriak ketika ia harus menjadi juru selamat atas kita semua. Ia tidaklah seindah harapan manusia, ia tidaklah semegah seperti apa yang kita harapkan, tapi justru ia datang dengan penuh penderitaan dan penuh dengan segala kesakitan di dunia ini demi kita semua manusia. Juga menceritakan dari Matius ini menceritakan siapa Mesias itu dan siapa kita sebagai manusia. Begitu buruknya kita sebagai manusia di dalam Matius ini diceritakan, contohnya saja melalui para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Begitu kita manusia ini penuh dengan keangkuhan dan kesombongan dengan apa yang kita miliki. Dan juga begitu buruknya kita sebagai manusia seperti yang dilakukan oleh murid-murid kepada Yesus ketika ia harus menerima dan menanggung segala derita. Mereka meninggalkan Yesus sendirian dan menanggung sendiri penderitaannya. Bukankah seperti itu atau demikian yang kita lakukan sebagai manusia di dunia ini? Kita terkadang hanya mau menerima yang manis daripada Tuhan dan yang baik dari Tuhan. Dengan rekan kita juga begitu, kita hanya terkadang mau yang baik saja. Kita mungkin harus banyak belajar dari Matius ini bagaimana ia yang adalah Mesias justru datang sebagai hamba di dunia. Saya juga belajar bagaimana ia juga mengatakan bahwa berbahagialah setiap orang yang miskin di hadapan Allah, maka ia berkenan kepada setiap mereka yang membutuhkan dia yang miskin. Karena setiap orang yang merasa paling miskin dan yang paling hina, justru di sanalah mereka hanya dapat berserah diri kepada Tuhan. Marilah kita mensyukuri bersama bahwa sepanjang kitab Matius diceritakan karyanya yang begitu besar dan agung, tapi diceritakan bagaimana ia menyatakan karyanya dengan mengambil rupa sebagai seorang hamba. Penulis sendiri pun menceritakan dirinya
bukan menjadi orang yang hebat atau luar biasa. Justru dia menyatakan diri sebagai orang yang paling hina dari antara kaumnya. Dia menyatakan diri sebagai pemungut cukai dan bukan siapa-siapa. Berita besar dan agung yang boleh kita dengar melalui Matius dinyatakan dengan penuh kerendahan hatian sebagai seorang hamba. Dan marilah kita para pengikut Kristus, kita boleh juga mengambil posisi sebagai seorang hamba yang mengikuti dia dan melayani dia, bukan hanya kepada Tuhan saja, tapi juga kepada sesama kita. Mari kita mengambil rupa dan posisi sebagai seorang yang bisa dan bersedia melayani sesama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mengucap syukur atas kesempatan hari ini, dan juga untuk selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Thomas. Oke, puji syukur kepada Tuhan jikalau kita boleh menyelesaikan pendalaman Alkitab. Walaupun saya tidak mengikuti sepenuhnya karena saya baru bergabung ketika pendalaman Alkitab masuk dalam pasal yang ke-7. Tapi puji Tuhan saya merasa diberkati oleh pendalaman Alkitab yang boleh berjalan selama kurang lebih 1 tahun ini. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Walindra yang boleh membawakan, dan juga kepada seluruh hamba-hamba Tuhan, pendeta muda dan juga semua rohaniwan yang ada. Kiranya itu juga boleh menambah setiap pengetahuan kita, setiap pengenalan kita akan Tuhan. Salah satu pelajaran yang boleh menjadi kesan bagi saya, berkat sekaligus juga pergumulan, karena saya suka perumpamaan gitu ya. Saya sangat diberkati dan saya juga masih bergumul dalam hal ini, yaitu tentang perumpamaan seorang penabur di Matius pasal yang ke-13. Mana dijelaskan di sana ada 4 klasifikasi orang-orang gitu ya, 4 tipe orang yang ada di tanah yang keras, ada yang di bebatuan, ada yang di semak duri, dan juga ada yang di tanah yang baik. Nah, saya pun merasa, wah sepertinya saya belum ada di tanah yang baik, atau jangan-jangan saya tidak masuk dalam 4 klasifikasi ini. Jadi ini menjadi satu pergumulan tersendiri bagi saya, bagaimana saya juga boleh menjadi orang yang bertumbuh di tanah yang baik, sehingga boleh menghasilkan buah-buah rohani dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya rasa juga jemaat Tuhan sekalian pasti juga ingin sekali menjadi berkat gitu ya, menjadi orang yang tumbuh di tanah yang baik. Kiranya itu menjadi satu pergumulan tersendiri bagi kita semua, menjadi orang yang terus bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan. Dan dengan diadakannya pendalaman Alkitab ini, itu kiranya boleh membawa kita mengenal akan pribadi dan karya Tuhan lewat setiap penjabaran-penjabaran yang diadakan gitu ya, itu boleh menambah sekali lagi pengenalan kita akan Tuhan. Biar kiranya next gitu ya, pendalaman Alkitab kita akan membahas kitab Markus, itu juga boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Walindra dan seluruh hamba-hamba Tuhan Gereja Isa Al-Masih Surabaya yang terus boleh memberitakan kabar baik untuk kita semua. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Diaken Paulus Niman. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang tergabung dalam Gereja Isa Al-Masih maupun Bapak Ibu Saudara yang setia mengikuti pendalaman Alkitab ini secara live streaming. Pada malam hari ini,
Seperti biasanya, setiap akhir dari pembahasan satu kitab atau satu surat selalu diberikan waktu untuk menyampaikan kesan dan berkat-berkat yang diterima. Saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus sebagai kepala gereja, juga kepada pihak gereja yang memberikan kesempatan kepada kami semua untuk belajar dengan benar mengenai firman Tuhan, terutama kepada Bapak Penatua Insinyur Lindra Haryanto yang senantiasa setia membimbing kami. Tentunya banyak hal yang kami peroleh, pengertian-pengertian yang selama ini kabur, bahkan sampai buntu, beliau bisa menjelaskan. Bisa dimaklumi oleh karena literatur atau buku-buku yang kami pelajari sangat terbatas, sedangkan beliau memiliki wawasan yang luas. Bahkan Pak Lindra ini seringkali mendatangi tempat-tempat bersejarah, khususnya di wilayah di mana Tuhan Yesus melayani pada waktu itu. Nah, kalau kita lihat statistik dari Injil Matius ini terdiri dari 28 pasal, 1071 ayat dan lebih dari 23.000 kata. Ditulis kira-kira pada tahun 60 Masehi. Cukup lama. Sedangkan gereja kita membahas Injil Matius ini kurang lebih 2 tahun. Dan Bapak Penatua Lindra Haryanto selalu setia dari musim panas, hujan sampai ke musim pandemik saat ini. Matius sebagai penulisnya, walaupun nama pengarang tidak disebut dalam nas Alkitab, kesaksian semua Bapak Gereja, sampai pada 100 tahun kemudian, kira-kira tahun 130 Masehi, secara bulat menyatakan bahwa Matiuslah sebagai penulisnya. Matius juga disebut Lewi karena dalam referensinya tersirat dalam Matius pasal 9 ayat 10, juga menyebutkan sebagai pemungut cukai pada Matius 10 ayat 3, dan dia juga menyatakan sebagai rasul di dalam Matius 9 ayat 9. Jikalau Injil Markus ditulis untuk orang Romawi dan Injil Lukas ditulis untuk sahabatnya Theophilus, maka Injil Matius lebih condong diberikan kepada orang-orang yang memiliki latar belakang Yahudi. Namun, nampaknya hal ini tidak beku seperti itu. Oleh karena apa? Oleh karena di dalam awal dari penulisan Injil Matius ini ternyata menunjukkan bahwa Injil Matius bukan semata-mata ditujukan kepada bangsanya, yaitu bangsa Yahudi. Tadi sudah disebutkan oleh Bapak Bondo bahwa ditulisnya hadirnya bangsa kafir, yaitu orang-orang Majus. Ini cukup mewakili bahwa Injil ini bukan dikhususkan untuk orang-orang Yahudi, tetapi untuk semua orang yang dalam hal ini sangat diinginkan oleh Tuhan untuk dijangkau karena dia hadir sebagai Mesias. Nah, artinya kalau saya melihat di dalam tulisan Matius ini, Injil ini menyebutkan bahwa nubuatan sebagai gereja Tuhan yang akan didirikan di atas batu karang, yaitu Yesus Kristus sendiri, di dalam Matius pasal 16 ayat 18, ini mengindikasikan bahwa gereja lah yang nantinya diharapkan menjadi satu pemberita yang benar mengenai Injil Kristus itu sendiri. Sejak berita Injil ini diberitakan, Rasul Paulus mengatakan banyak orang yang berusaha untuk menyerongkan. Tetapi kita sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab, kita juga harus menyampaikan berita-berita Injil dengan benar. Maka saya bersyukur jikalau Gereja Isa Masih Surabaya ini sebagai wadah dari satu komunitas jemaat Tuhan yang bisa dan menyediakan sarana ataupun alat-alat untuk memberitakan, diantaranya melalui pendalaman Alkitab. Saya rindu bahwa berkat-berkat ini bukan hanya dimiliki atau dinikmati oleh kita-kita yang hadir di dalam peserta pendalaman Alkitab ini, tapi seluruh jemaat Tuhan yang mungkin saat ini lebih gampang untuk mengikutinya karena disiarkan secara live streaming.
kita sama-sama mengikuti bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, betul. Ini yang disuarakan oleh Matius. Tetapi Mesias itu bukan cuma sekedar jadi Mesias langsung jadi juru selamat, bukan seperti itu. Tetapi Yesus Kristus di dalam kemesiasannya ini dia juga menyelesaikan masalah-masalah yang menjadi problem sejak manusia jatuh dalam dosa. Apa saja itu? Fungsi dari pemulihan manusia yang berdosa kepada Tuhan itu yang tanpa disadari oleh keturunan Adam selanjutnya adalah adanya satu nabi yang ingin memberikan satu nubuatan. Jadi kalau kita sama-sama melihat bahwa Musa itu sebagai nabi dan Tuhan mengatakan bahwa orang yang seperti engkau ini akan kubangkitkan dari antara saudara-saudaramu, yang dimaksudkan adalah Yesus. Ketika Musa menulis kitab Kejadian, tentu bangsa Israel tidak mengerti asal mula nenek moyang mereka ataupun keturunan mereka. Sampai Musa itu menulis mulai dari Adam diciptakan. Kemudian sampai kepada nabi-nabi yang lain yang menubuatkan tentang akhir dari zaman atau akhir dari masa dunia ini. Yesus Kristus sebagai nabi, dia juga mengungkapkan hal ini. Dia menceritakan bagaimana maksud dan tujuan dunia ini diciptakan dan sampai pada akhirnya itu seperti apa. Dan bukan saja sebagai nabi, dia juga harus berfungsi sebagai imam. Jikalau di dalam PL itu ada penyelesaian masalah-masalah dosa yang harus diselesaikan dengan persembahan-persembahan kurban sebagai satu bentuk pengampunan dari Tuhan, maka Yesus Kristus sebagai imam agung, dia menjadi satu-satunya imam yang sangat berkenan kepada Allah. Jikalau kita memperhatikan bagaimana ketika Yesus Kristus itu menyerahkan nyawanya kepada Allah sebagai bentuk selesainya darah itu secara tuntas dibawa kepada balik tirai di dalam perjanjian lama, maka di dalam kisah Yesus ini bait Allah yang tebal itu terbelah menjadi dua. Ini artinya bahwa Allah sangat berkenan kepada persembahan yang dicucurkan oleh darah kudus Yesus Kristus. Selain itu, Yesus Kristus juga akan hadir sebagai Raja. Raja yang memimpin kepada seluruh kebenaran. Raja yang akan memimpin seluruh umat yang mau percaya, bertobat, lalu mengikuti seluruh ajarannya. Ini yang tidak boleh dilupakan. Saya mendapat banyak sekali berkat. Bahkan di dalam situasi-situasi yang sangat repot di mana Tuhan Yesus diperlakukan tidak adil. Saya menemukan bahwa Yesus Kristus tetap memegang kendali atas segala kejadian-kejadian itu. Sehingga dia tidak kacau hatinya. Tidak sampai bingung. Karena kan apa? Orang dia sudah menubuatkan sebelumnya. Bahwa anak manusia akan diserahkan dan disalib. Tetapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Kata bangkit ini memutar balikan satu fakta dari kematian menuju kehidupan. Dari satu kekalahan yang total menuju satu kemenangan. Saya mengharapkan supaya Bapak Ibu Saudara senantiasa setia mengikuti pendalaman Alkitab ini. Karena apa? Karena kita juga mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjelaskan kebenaran-kebenaran ini kepada setiap orang-orang yang kita jumpai, yang paling dekat tentunya kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kepada sahabat-sahabat kita yang belum sampai kepada pemahaman yang benar. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada pihak gereja dan terutama kepada Bapak Penatua Insinyur Lindra Haryanto yang senantiasa setia menuntun, membimbing dan mengarahkan kami. Karena saya adalah yang terakhir di dalam menyampaikan kesan dan berkat-berkat ini, maka sampai di sini saya dapat sampaikan, dan untuk mengakhiri mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Bapa di dalam surga yang kami sembah dan kami puja di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau tidak membiarkan gereja-Mu ini, Gereja Isa Al-Masih Surabaya ini berjalan tanpa Engkau dampingi, tanpa Engkau tuntun, tanpa Engkau arahkan. Kami bersyukur ya Tuhan Engkau masih setia di tengah-tengah suara-suara yang membingungkan
di dalam dunia ini Engkau masih setia untuk membimbing kami. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau juga menggerakkan setiap anggota-anggota yang lain yang selama ini mungkin tampak merasa tidak penting dengan pendalaman Alkitab itu. Mungkin mereka merasa apa untungnya karena kami toh bukan seorang pendeta, bukan itu. Tetapi kami semua terlibat dipanggil untuk menjadi pemberita yang benar. Bapa dalam surga, sekali lagi kami mohonkan Engkau berbelas kasihan kepada setiap kami. Tuntunlah kami di dalam keengganan kami, tuntunlah kami di dalam kurang seriusan kami. Dan limpahkanlah hikmat makrifat kepada kami. Seperti Engkau sudah melimpahkan hikmat makrifat kepada hamba-Mu Bapak Penatua Lindra, biarlah berkat itu juga tersalur kepada kami, juga kepada jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan untuk bergabung kepada kami. Ini bukan untuk kegagahan kami, tetapi biarlah nama Tuhan dimuliakan, diagungkan secara tepat dan benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu selama-lamanya, dan biarlah pendalaman Alkitab ini terus berjalan hingga kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari Roh Kudus yang senantiasa menyertai selalu memberkati kami semuanya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Amin.